warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, di malam hari ini, tepatnya malam Sabtu, pengajian bulanan di Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Harapan kita semoga kehadiran ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita buka kitab yang bernama Nihayatuz Zain, halaman 200. Halaman 200 melanjutkan tentang bahasan haji dan umroh. Halaman 200 ini membahas tentang lanjutan masalah haji dan umroh. Itu di atas judulnya Babul Haji wal Umroh, bab yang menerangkan haji dan umroh. Yajibani, keduanya wajib, yaitu haji dan umroh, ala mukallafin, atas orang-orang yang mukallaf, akil balig, hurrin, orangnya merdeka. Jadi wajib haji dan umroh itu diwajibin oleh Allah atas orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Akil dan balig. Akalnya ada, umurnya dewasa gitu. Hurrin, merdeka, bukan budak. Kalau budak tidak wajib haji, tidak wajib umroh, karena memang tenaganya dimiliki oleh majikan. Sedangkan haji dan umroh ibadah cukup lama lah begitu. Maka agama tidak mengambil hak hambanya. Allah tidak mengambil hak hambanya. Jadi majikan punya hak bahwa pembantunya atau budaknya itu disuruh kerja ini dan itu. Maka enggak diwajibin haji dia. Kalau nanti merdeka baru dia. Maka di sini yang wajib hurrin, merdeka. Kemudian mustati'in, mampu untuk membiayai perjalanan hajinya dan pelaksanaan hajinya, dari pergi sampai pelaksanaan terus kembali ke kampung halamannya. Marrotan, sekali doang wajibnya ini haji dan umroh. Marrotan, sekali doang wajib haji dan umroh. Bitarohin, dan wajibnya tidak segera. Wajibnya enggak segera begitu. Mungkin gambaran yang paling gampang kayak sholat. Misalnya sholat itu kan zohor aja contohnya. Dia kan masuk waktu zohor anggaplah jam 12 sampai jam 3 misalnya. Nah, sedangkan waktu sholat paling beberapa menit, anggaplah 5 menit misalnya, 10 menit. Sedangkan diberi waktu banyak banget. Dari lohor, dari jam 12 hampir jam 3 misalnya, lebih kurang 3 jam. Nah, ini seseorang boleh melaksanakan sembahyang zuhur jam setengah 1, boleh melaksanakan jam 1, boleh melaksanakan setengah 2 begitu. Nah, haji hampir sama nih gambarannya. Jadi seseorang yang udah wajib haji udah cukup semua. Dia bisa berangkat tahun ini, tapi diogah. Dia mengatakan nantilah setahun 2 tahun dulu misalnya. Itu dibolehkan dalam agama. Jadi nggak mesti segera begitu. Jadi namanya ini bitarohin. Wajiban haji nggak mesti segera. Walaupun kalau dilaksanakan segera itu sih paling bagus. Paling afdol, dia mampu tahun ini, berangkat tahun ini misalnya. Tapi kan kalau kita zaman sekarang agak sulit,
karena harus ngantri begitu. Jadi itu kita mulain wajib haji kalau udah keluar nama kita. Kata pemerintah, nomor yang kamu miliki udah keluar, berangkat tahun ini. Nah itu kewajiban haji itu dah. Nah ente bisa tunda, tahun lagi dah, 2 tahun lagi begitu. Itu nggak dosa itu. Walaupun ya lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Nah itulah saudara-saudara ya gambaran tentang penjelasan ibadah haji dan umrah itu di atas. Nah ini lanjutannya, ini bahasan tentang ibadah haji dan umrah di dalam kitab syarahnya ini Nihayatuz Zen ya. Baik, kemarin saya tandain ini ya. Kita mulain dari kalimat yaitu walahu fadailu la tuhsa. Itu hampir tengah-tengah, hampir ya, baris keberapa dari atas ini? 3, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 lah. Walahu fadailu la tuhsa ya. Dan haji itu mempunyai fadail, fadilah, keutamaan, kelebihan ya. Jadi haji mempunyai kelebihan la tuhsa yang nggak bisa dihitung lah. Banyak katanya keistimewaan ibadah haji. Nah ini diantaranya nih, minha marawa Ibnu Hibban. Di antara ya, kelebihan ibadah haji itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, innal hajja, sesungguhnya orang yang haji, hina yakhruju, ketika dia keluar. Jadi orang yang mau melaksanakan ibadah haji ketika keluar dari rumahnya, lam yakhtu khotwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah tulis baginya dengan satu langkah itu satu pahala kebaikan. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan digugurkan darinya dengan satu langkah itu kesalahannya. Jadi maksudnya nih, orang yang berangkat ibadah haji langkahnya dihitung. Satu langkah mempunyai 2 faedah. Faedah pertama mendapat pahala. Faedah kedua mendapat ampunan gitu. Jadi 1 pahala dan 1 ampunan. Nah, itu digambarkan tentang yang berangkat ibadah haji. Fa idza waqafu bi Arafat, apabila mereka berwukuf di Arafat. Ini ceritanya langsung apabila mereka wukuf di Arafat ya. Bahallahu bihim, Allah banggakan mereka. Allah banggakan orang-orang yang wukuf di Arafat, malaikatahu, kepada para malaikat Allah ya. Maksudnya nih, ketika orang-orang yang haji kumpul di Arafah, mereka Allah banggain. Nah, ini kan suatu keistimewaan lain lagi ini ya, dibanggain lah tuh sama Allah di hadapan malaikatnya. Apa kata Allah nih, firmannya nih kepada malaikat, yaqulu, berkata dan berfirman Allah, unduru ila ibadi, wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku, atauni syu'san ghubra, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya gerungsang, rambutnya kusut, ghubra, berdebu. Ia menggambarkan namanya orang haji itu datang dari segala penjuru. Kemudian mereka kumpul di padang Arafah. Padang Arafah kan pasir ya. Yaitu digambarkan mereka demikian, datang jauh-jauh ya. Belum lagi di perjalanan emang gerungsang, emang rambutnya ya nggak keurus lah begitu. Jadi atau nisu'san, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya tidak terurus ya, kusut.
Apalagi kan waktu mulai nawaitul hajjah, nah itu kan nggak boleh mencabut rambut. Nyisir pun dikhawatirkan ntar rambutnya kecabut, mendingan jangan. Maka pada gerungsang itu rambutnya. Atau nisyu'san, gubro itu berdebu. Ya, karena mereka ya perjalanan tuh ketika bikin haji dari Mekah ke Arafah. Ini zaman dulu serem juga ya kan, naik onta. Onta itu kan ya namanya dia berjalan di atas padang pasir, enggaknya itu ya debu pada melayang lah begitu. Jadi orang-orang yang berangkat ke Arafah, nanti dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, ya itu seenggak-enggaknya banyak debunya. Nah ini Allah jadiin semacam saksi, Allah jadiin sebagai bukti bahwa mereka itu memang bikin haji ikhlas karena Allah. Jauh-jauh datang, ya, rambutnya gerungsang, pakaian dan badannya berdebu. Ya, kemudian kata Allah, ushidukum, saya jadikan kamu saksi wahai malaikat, anni ghafartu lahum, sesungguhnya saya, kata Allah, mengampuni bagi mereka zunubahum, dosa-dosa mereka. Wa in kanat adada qatris sama, walaupun dosa-dosa mereka berjumlah sebilangan air yang jatuh. Ya, air yang jatuh ketika hujan, ketelan air. Ya, walaupun dosa mereka banyak banget, bagaikan rintik-rintiknya air itu ketika turun hujan. Waromlin alij, walaupun dosa mereka seukuran debu yang bertumpuk-tumpuk. Romlin ini debu, alij bertumpuk-tumpuk ini. Jadi Allah mengatakan kepada para malaikat, hai malaikat saksiin tuh bahwa saya udah ampun ini dosa-dosa orang yang haji. Walaupun dosanya ini kalau dihitung-hitung kayak rintikan hujan ketika turun, atau kayak tumpukan debu, ya, walaupun segitu dosanya saya ampunin begitu. Itu lagi di Arafah itu, lagi di Arafah itu. Wa idza romal jimar, ketika mereka melontar, ketika mereka melempar atau melontar jumroh, lam yadri ahadun, tidak mengetahui oleh seseorang, malahu, apa baginya. Artinya ketika dia melontar, ya dia nggak tahu tuh berapa pahalanya. Hatta yuwaffahu yaumal qiyamah, dia baru tahu nanti kalau Allah sudah penuhi di hari kiamat itu pahala. Jadi saking banyaknya Allah berfirman, ketika orang yang haji melontar di jumroh, dia nggak tahu tuh berapa besar pahalanya, sehingga nanti di hari kiamat dia baru tahu ketika Allah berikan secara penuh. Wa idza halaqa sya'rahu, apabila dia mencukur rambutnya, falahu bikulli sya'ratin, maka bagi yang haji tadi, ya, mencukur rambutnya, setiap satu rambut saqatat min ra'sihi, jatuh dari kepalanya, nurun yaumal qiyamah, itu cahaya di hari kiamat. Ya. Rambutnya bercahaya, digambarkan rambut yang terpotong itu cahaya yang jatuh begitu. Fa idza qada akhir tawafihi bil bait, apabila ia telah melaksanakan tawaf yang terakhir di Ka'bah. Tawaf terakhir di Ka'bah bisa juga disebut tawaf wadah, ya. Tawaf selamat tinggal, mau meninggalkan Mekah. Atau bisa juga kalau bagi itu kan tawaf wadah itu wajib haji, ini bukan rukun. Kalau yang rukun itu tawaf ifadah. Jadi ketika dia tawaf terakhir di Ka'bah, kharaja min zunubihi, keluarlah dia dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa sama sekali. Nah, itulah keistimewaan ibadah haji. Kemudian dikatakan di sini yajibani ayal hajju wal umrah, keduanya wajib, yaitu haji dan umrah, ala mukallafin, yang tadi nih
atas orang-orang yang mukallaf, ya. Hurrin, merdeka, mustatiin, mampu, marrotan, sekali seumur hidup, bitarohin, cuman wajibnya enggak segera, boleh tunda-tunda gitu, ya. Boleh tunda-tunda. Cuman ntar diterangkan tuh bagaimana kalau berakibat tunda-tunda-tunda keburu mati, jadi dosa ntar, ya. Jadi dosa juga itu, ditunda-tunda keburu meninggal, ya. Maka lebih bagus ya segeralah untuk ibadah haji, khususnya nih yang wajib. Kalau yang sunat sih bisa diatur itu loh. Kalau yang wajib sesegera mungkin. Ya. Jadi haji itu sekali seumur hidup yang wajib, dan hajinya itu pun wajibnya enggak segera, ya, bisa ditunda-tunda. Nanti diterangkan apa alasannya. Nah di sini disebut bitarohin, artinya boleh ditunda-tunda, min haitsul ada, boleh ditunda-tunda dari segi pelaksanaannya. Jadi saya misalnya wajib haji tahun 2020, janganlah 2010 misalnya, saya tunda-tunda, entar, baru berangkat tahun 2020 misalnya. Gak apa-apa, untung masih hidup. Kalau meninggal tahun 2020, semenjak tahun 2020 itulah dia dosa nunda-nunda. Dosa dia. Ya. Kita nggak tahu memang kita kapan meninggal. Cuman nanti yang jadi patokan di tahun terakhir. Ya. Misalnya tadi udah kewajiban 2010. Ya. Cuman saya bilang nantilah begitu. Nah itu nanti itu selama 2001, 2002, 2003, ya nggak dosa nggak? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2020 ya, dia masih nggak pergi juga. Setelah itu kira-kira selesai musim haji lah gambarannya, dia padahal tahun itu dia bisa berangkat. Dia mulai dosa tuh dah. Agak aneh juga sedikit pembahasannya, ya. Jadi di tahun-tahun dinunda-nunda nggak dosa, tapi tahun-tahun dia meninggal ketahuan tuh dah, ya, ketahuan kesalahannya. Kenapa lo tunda-tunda hampir sekian tahun, ya. Cuman mulai dosanya di akhir tahun itu, ya. Jadi tahun 2020 ada ibadah haji misalnya, masih entar juga. Mungkin dibilang udahlah 2021. Setelah lewat beberapa bulan musim haji, dia aturan kalau dipergi tuh beres. Tapi dientar-entar malah keburu mati. Ya, berdosa dia. Jadi dosanya mulai tahun itu tuh, begitu. Ya. Nih, paman wajaba alaihi binafsihi paliman wajaba alaihi binafsihi au naibihi takhiruhuma. Paliman wajaba, maka orang yang berkewajiban keduanya itu, berkewajiban umroh dan berkewajiban haji. Ya, jadi paliman wajaba alaihi, maka bagi orang yang berkewajiban dua kewajiban itu atasnya, binafsihi, baik dia sendirian langsung berkewajiban, au naibihi, atau berkewajiban melalui wakilnya, naib wakil. Emang bisa itu haji diwakilin? Bisa. Kapan? Ketika kita lumpuh. Ya. Jadi kita ini belum wajib haji, stroke, ya, kemudian lumpuh, padahal duitnya banyak, cukup. Maka wajib haji juga, tapi dia nggak berangkat dia. Orang lumpuh begitu, bagaimana? Duduk aja susah, dia bisa rebahan aja. Maka kewajibannya diwakilkan kepada orang lain. Nah itu sama statusnya dah, kayak haji sendiri atau haji diwakilkan oleh orang lain, bukan badal. Ya, kalau badal orangnya udah
Meninggal ini orangnya masih hidup, cuman nggak bisa duduk, nggak bisa naik pesawat, udah berat aja dah. Itu boleh diwakilkan. Nanti yang mewakilkan yang udah pernah haji, jangan yang belum berangkat atau udah. Nah itu sama aja statusnya. Kalau yang wajib sendirian sesegera mungkin kerjain, tapi boleh ditunda-tunda, ya wakilnya juga sesegera mungkin sebaiknya, tapi boleh tunda. Cuman kalau keburu meninggal, ya udah keburu meninggal, kelihatan tuh dah dosanya, ya, terbukti dah bahwa dia emang benar-benar menunda sehingga liwat hajinya itu. Ini jadi yang meninggal yang diwajibin haji ini nih, yaitu yang lumpuh tadi keburu meninggal, akhirnya berubah statusnya dah, namanya badal haji. Kalau tadi sebelumnya itu yang bersangkutan masih hidup, cuman karena lumpuh nggak bisa melaksanakan, ya, maka diwakilkan. Tapi dia bilang entar dulu dah, udah datang waktunya, duit ada, entar juga. Akhirnya keburu meninggal. Ketahuan tuh dosanya di situ dah mulai. Dosa menunda, tapi tetap wajib haji. Cuman istilahnya berubah dah, namanya badal karena orangnya udah meninggal. Kalau tadi tuh ada istilah namanya hajjul ma'dub, menghajikan orang yang lumpuh. Ya, menghajikan orang yang lumpuh. Orangnya masih hidup. Jadi orang yang haji secara pribadi atau wakilnya karena dia lumpuh itu boleh takhiruhuma, boleh menunda-nunda. Boleh menunda-nunda huma haji dan umroh. Ba'da sanatil imkan, setelah tahun dia mampu mengerjakan. Dia mampu mengerjakan tahun kemarin, tapi entar aja sampai datang tahun ini, sampai datang tahun yang akan datang, entar aja. Ya nggak apa-apa sih, cuman risikonya kalau dia keburu meninggal sebelum mengerjakan, maka dia mulai itulah dosa. Ya. Tapi tetap dia wajib melaksanakan badal haji itu, dan wajib tuh badal haji. Badal haji ada yang sunat, ada yang wajib. Yang sunat ketika orang yang bersangkutan waktu masih hidup tidak berkewajiban emang duitnya, ya pas-pasan lah buat hidup begitu. Dia nggak kewajiban, kan meninggal tuh dah ceritanya. Ini anaknya nih ya berusaha jadi orang lumayan, dibikinin badal haji buat ibu bab, boleh aja, itu namanya badal hajinya boleh bikinin, boleh enggak. Karena ketika masih hidup tuh orang tuanya dalam keadaan tidak Nah, kalau yang tadi status orang tuanya pada waktu masih hidup mampu, cuma entar aja. Akhirnya keburu wajib badal haji itu. Dari duit warisan dikeluarin. Ya, begitu. Maka di sini dikatakan dia boleh tunda aja sih katanya, ba'da sanatil imkan, setelah tahun kemampuan. Tadi saya bilang misalnya dia udah mampu tahun 2007, dia entar aja dah begitu. Dia kalau berangkat 2007 bisa ditunda 2008, belum juga 2009, belum juga ya, 2010 dia meninggal. Nah, kelihatan tuh dia dosanya tuh mulai 2010 itu. Ya, terbukti dia meninggal. Begitu. Dan dia wajib dibadalin dari duit warisan dikeluarin tuh. Ya. Kemudian li'annal hajja furido sanata sittin minal hijrah. Nah, inilah bukti bahwa haji itu boleh ditunda-tunda setelah dia mampu. Nih, apa ini dalilnya nih? Karena dikatakan di sini li'annal hajja furido, karena ibadah haji itu dipardukan sanata sittin minal hijrah, tahun ke-6 Nabi hijrah. Kan dulu ada namanya tahun gajah. Emang orang Arab begitu, bikin tahun dilihat peristiwa.
peristiwa serangan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, disebutlah tahun gajah. Nabi lahir tahun gajah. Kemudian Nabi diangkat jadi nabi. Nah, itu disebut tahun kenabian. Di Mekah itu tahun kenabian pertama, kedua, ketiga, kan 13 tahun. Pindah ke Madinah, nah, disebut tahun hijrah. Nah, setelah 6 tahun hijrah itu turun tuh perintah untuk melaksanakan haji. Tapi Nabi sendiri nggak melaksanakan tahun ke-6 hijrah. Tahun ke-7 kaget begitu. Ya, coba kita lihat. Dikatakan furido sanata sitin minal hijrah. Ibadah haji difardukan tahun ke-6 hijrah. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam illa sanata ashrin. Nabi tidak pergi haji kecuali tahun ke-10. Berapa tahun tuh ditunda sama Nabi? Wajibnya tahun ke-6. Tahun ke-7 beliau enggak berangkat. Tahun ke-8 enggak juga. 9 enggak juga. Baru tahun ke-10 Hijriah itu. Baru Nabi melaksanakan ibadah haji. Nah, ini suatu bukti katanya bahwa ibadah haji walaupun udah mampu boleh entar-entar, walaupun sebaiknya disegerakan. Itu buktinya tuh. Nih, tadi kan dikatakan tahun ke-6 diwajibkan haji, tapi Nabi enggak haji kecuali tahun ke-10. Wa Makkah qad futihat sanata tsamanin. Ini lagi nih menguatkan. Dan kota Mekah memang tahun ke-6 kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Tahun ke-7 masih dikuasai oleh orang kafir. Kalau Nabi nggak pergi haji tahun ke-7 masih pantas. Tahun ke-8 udah dikuasai tuh kota Mekah sama Nabi. Ketika udah dikuasain kan nggak ada penghalang-penghalang. Nabi juga nggak berangkat begitu. Tahun ke-9 apalagi orang kafir udah habislah kasarnya itu di Mekah. Ya, jadi semua masuk agama Islam ya. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-9 beliau nggak berangkat ya. Nggak berangkat. Nah, berangkatnya tahun 10. Jadi beberapa tahun beliau tunda. Ini membuktikan ibadah haji dan umroh tidak wajib segera. Kalau udah wajib ya. Tuh, wa Makkah qad futihat sanata tsamanin. Sedangkan kota Mekah dibuka, dikuasain tahun ke-8 Hijriah. Ya, fa'adamu hajihi sanata tsamanin. Maka ketiadaan Nabi Muhammad haji tahun ke-8. Ya, wa tis'in tahun ke-9. Dalalatun, ini menunjukkan ala adami wujubihi alal faur, atas ketiadaan wajib haji secara langsung. Jadi ada ibadah-ibadah yang langsung dikerjakan, ya nggak boleh tunda-tunda. Ya, contohnya ini ibadah puasa Ramadan ini, Allah wajibin tuh. Bila mana datang Ramadan wajib puasa. Datang aja Ramadan, langsung hari pertama juga udah puasa. Nggak boleh entar dah hari ke-9 baru puasa. Itu 9 hari dosa ente, nggak puasa. Walaupun ntar ente kodok. Jadi itu bulan Ramadan dia namanya alal faur, kewajibannya segera, nggak bisa ditunda-tunda. Kalau haji bisa ditunda-tunda, anggap sekarang belum punya duit nih, tahun 2000 berapa misalnya 19 kemarin duit udah ada, berarti kan wajib, dibilang entar-entar aja, boleh lah, cuman resikonya tak kalau mati itu doang ya. Kalau masih hidup sampai bisa ngerjain, ya beruntung, kan begitu. Tapi ketika dia meninggal, maka dicap dia berdosa. Dicap berdosa. Mulai tahun dia nggak berangkat tuh yang terakhir. Ya. Anggap dia meninggal tahun 2020 misalnya. Tahun 2020 nggak berangkat juga, dia meninggal akhir 2020. Yang penting udah selesai haji lah, anggaplah. Nah, di dosa tuh mulai tahun 2020. Kemudian dikatakan di sini wa mahallu jawazit ta'khir ila wa mahallu jawazit ta'khir in azama ala fi'lihi ma fil mustaqbal. Tempat
bolehnya nunda-nunda di dalam haji dan umrah ini apabila orang tersebut berazam, bercita-cita akan melaksanakan haji dan umrah di waktu yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, anggap saya istilahnya wajib haji tahun 2000-an begitu. Nah, saya harus ada azam, ada cita-cita. Saya akan berangkat tahun 2010. Ya. Kalau nggak ada cita-cita, dosa dia. Ngerjain kagak, cita-cita kagak. Ini nggak kena kalau begini. Ini disamakan seperti sholat. Pas banget masuk zohor, kita diwajibin sembahyang zohor. Tapi kita bilang, entara gue mau sembahyang 1:30, tanggung nih, misalnya. Ya. Nah itu dia ada entar itu, ada nawa itu, ada azam, ada cita-cita, begitu. Kalau dia blank aja begitu, gelap aja, dosa itu dia. Datang waktu zohor, nggak ada tuh, entar sembahyang zohor, pokoknya sembahyang nggak dikerjain, cita-cita pun nggak ada, dosa tuh dia. Begitu. Jadi kalau yang ingin menunda, ada tuh di hatinya, entar ya saya mau ngerjain tahun sekian tuh kalau haji dan umrah. Agak ada di ngancem lah begitu. Ya, itu yang semestinya. Ini dikatakan wa mahallu jawazi ta'khir, dan tempat bolehnya nunda-nunda in azama ala fi'lihima, apabila orang tersebut berazam, bercita-cita, bersikeras akan melaksanakan haji dan umrah fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Percis gambarannya kama fis sholah, seperti gambaran sembahyang. Kayak ente mau tidur nih, aduh ngantuk banget mata nih, biar tidur udah, ntar mau bangun sembahyang kira-kira 1:30. Ya, ada cita-cita itu, keliwatan, nggak dosa, udah cita-cita, udah lumayan begitu. Kebablasan apa artinya? Ya, wes begitu kali. Kebablasan. Tapi masih bagus, ada cita-cita. Jangan udah masuk zohor, tidur aja, emang gue pikirin. Kacau tuh orang. Ya. Bener-bener liwat, dosa itu. Karena di hatinya nggak ada cita-cita akan melaksanakan zohor yang masih ada waktunya. Mau 1:30 ke, mau jam 2 ke, kan yang penting masih ada waktunya. Ini nggak ada sama sekali di pikirannya. Tidur aja. Tahu-tahu liwat, bangun-bangun dosa dia, menunda-nunda. Ya, nggak ada cita-cita begitu. Haji hampir sama begitu. Fan nusuku fardu ainin. Ya, maka haji itu fardu ainin, hukumnya fardu ain, setiap orang wajib, cuman alal mustati, atas yang mampu. Wa minas syara'i'il qadimah, haji itu termasuk syariat yang dahulu. Maksudnya ini haji bukan syariat baru yang Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umatnya, tapi memang udah ada dari dulu begitu. Sebelum Nabi Muhammad itu udah ada. Bal ma min nabiyyin illa wa hajja. Bahkan tidaklah setiap nabi kecuali pergi haji. Hampir dibilang begitu. Ya, jadi haji ini merupakan syariat dahulu. Ya, bahkan katanya nggak ada satu orang pun para nabi kecuali melaksanakan ibadah haji. Jadi semenjak Nabi Adam udah ada haji. Maka tuh Ka'bah dibikin oleh para malaikat sebelum manusia ada. Ya, di ayat yang berbunyi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang dibikinin, artinya begitu. Rumah ibadah yang dibikinin buat manusia. Selama dibikinin buat manusia, yang bikin bukan manusia. Tuh, begitu omongannya. Ya. Ini rumah ibadah yang namanya Ka'bah dibikinin untuk manusia. Berarti yang bikin bukan yang bikin malaikat. Begitulah di dalam hadis ya. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap nabi kecuali pergi haji. Ma min nabiyyin illa wa hajja.
wa wujubuhu 'ala tarakhi, yang tadi lagi dibilang, dan kewajiban haji yaitu boleh ditunda. Lakin, nah ini yang tadi nih, lakin lau mata qabla adaihi, tetapi kalau dia mati sebelum melaksanakan haji dan sebelumnya dinunda-nunda, meninggalnya belum bikin haji, tabayyana isyanuhu, maka nyatalah dosanya, nyatalah kedurhakaannya, nunda-nunda mulu ya, akhirnya lebih dahulu mati daripada hajinya. Ketahuan tuh dah dosanya, kemarin-kemarin nggak ketahuan kalau masih hidup, sekarang ketahuan katanya. Mulai kapan tuh ketahuan dosanya? Minas sanatil akhirah, dari tahun terakhir, pas banget dia meninggal. Dia meninggal tahun 2019 ya, padahal dia udah wajib tahun 2010. Entar-entar aja, 2019 masih entar juga, akhirnya nah, dia dikatakan isyan, durhaka dan dosa ya mulai 2019 tadi itu ya. Kemudian dikatakan di sini minasanatil akhirati min sinil imkan, artinya dia itu nampak durhakanya kepada Allah, enggak melaksanakan haji, mulai kelihatan durhakanya pada tahun terakhir dari tahun-tahun dia mampu ya, tahun-tahun dia mampu tuh dari anggaplah tahun 2010 udah mampu, 2011 mampu, terus begitu ya, meninggal 2019 belum juga kerjain. Nah, itu nyata durhakanya ya mulai tahun 2019 begitu. Jadi tahun terakhir dari tahun-tahun ia mampu, min sinil imkan. Ini lucunya nih, ada masalah ini. Hatta la syahida fiha syahadatan. Seandainya dia bersaksi dulu, anggap dia pernah dipanggil untuk jadi saksi suatu kasus, panggil di pengadilan, dia bersaksi, ya saya bersaksi demikian. Dia udah wajib haji, cuman entar. Kebetulan kesaksiannya belum dipakai ame hakim, cuman baru didengerin doang begitu. Setelah itu dia meninggal, berarti waktu dia meninggal dia durhaka, waktu dia meninggal dia dosa. Kesaksiannya nggak dipakai terus, karena orang yang istilahnya berbuat durhaka itu disebut kesaksiannya ditolak. Ya. Jadi istilah kasarnya orang fasik. Orang fasik nggak boleh jadi saksi. Ya. Termasuk tuh saksi lagi perkawinan. Jadi kudunya yang saksi dalam perkawinan nih, yang nikah bukan preman, bukan yang nggak pernah sembahyang. Kudunya orang baik-baik jadi saksi. Ini kadang-kadang barangan aja. Yang penting familinya, mentang-mentang familinya nggak pernah sembahyang jadi saksi. Durhaka dia sama Allah, dia kesaksiannya ditolak karena ada cacat. Cacatnya apa ya? Durhaka itu. Orang yang haji begitu juga tuh. Dia pengen haji, udah wajib, entar. Selama entar ini, dia kebetulan jadi saksi suatu masalah. Dan kesaksiannya udah didengar oleh hakim. Cuman belum diputusin. Setelah itu dia meninggal. Kesaksian yang dulu jangan dipakai terus. Karena yang bersaksi orangnya durhaka. Buktinya enggak pergi haji padahal dia udah mampu, tunda. Ketahuan istilahnya durhakanya di tahun terakhir. Tuh, nih hatta lau syahida fiha syahadatan. Sampai-sampai kalau dia bersaksi di dalam satu masalah akan kesaksian, walam yahkum biha, tapi kesaksiannya belum diputusin, belum dipakai, hatta mata, sehingga tuh orang meninggal, fala yahkum biha, maka hakim tidak memakai kesaksian tersebut. Ya. Nah itulah saudara-saudara penjelasan tentang ibadah haji ya. Ini sih baru mukaddimah ini, belum masuk bahasan rukun-rukun haji, rukun-rukun umrah, belum masuk wajib-wajib haji, wajib-wajib umrah, belum. Ini baru pembahasan permulaan ya. Ya insya Allah kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan badan sehingga bisa menuntaskan yaitu pelajaran ibadah haji dan pelajaran yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ya. Ini kitab Asmaul Husna nanti dikumpulin lagi ya. Mungkin bulan depan kita baca lagi sambil nungguin jamaah datang, itu aja sih. Ya. Baik, mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan yang ada cita-cita mau berangkat haji atau umroh, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allah bukakan pintu rezeki yang lebar, yang luas. Ya, semoga yang belum, ya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.